warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feli Arki Yuniawati SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2024 dan guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 15 Palembang. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024 akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin.
Nana itu absen terlebih dahulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Najwa sakit. Revi kemana? Revinya ini. Revi izin. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ya, silakan kalian berdiri terlebih dahulu untuk mengecek kerapian. Oke, silakan dicek bajunya udah rapi atau belum? Sudah? Oke, silakan duduk kembali. Oke, Nana. Nah, di sini ada video motivasi sebelum kita mulai pembelajaran. Tolong disimak video ini ya. Kisah semangkuk nasi. Pada suatu hari di Taipei, matahari hampir terbenam. Seorang pemuda masuk ke sebuah rumah makan dan berkata, Bolehkah saya hanya memesan? dan berkata, Bolehkah saya hanya memesan semangkuk nasi? dengan ramah, istri pemilik rumah makan menyiapkan semangkuk nasi. Melihat di atas meja masih ada buah sayur yang tersisa. Dengan ramah, istri pemilik rumah makan menyiapkan semangkuk nasi. Melihat di atas meja masih ada buah sayur yang tersisa, pemuda itu berkata, Iya bos, bolehlah sebuah ini silakan nasi saya. Nyonya bos itu berkata, tentu saja boleh. Dia pun menyiramkan kuah di atas nasi dan berkata pada pemuda itu, kamu bisa duduk dan makan di sana. Usai makan, dia kembali berkata, Bisakah saya membeli semangkuk nasi lagi? tentu saja boleh. Dia pun menyiramkan kuah di atas nasi dan berkata pada pemuda itu, kamu bisa duduk dan makan di sana. Usai makan, dia kembali berkata, Bisakah saya membeli semangkuk nasi lagi? Setelah nasi itu dibungkus, dia pun membawanya pulang. Keesokan hari, pada waktu yang sama, pemuda itu datang lagi ke rumah makan dan kembali memesan semangkuk nasi. Pemilik rumah makan berkata, nasinya mau disiram kuah? Pemuda itu berkata, Iya, terima kasih. pemilik rumah makan berkata, Anak muda, kamu bukan beli nasi di sini ya? lalu pemuda itu berkata, Bukan. Saya datang dari pedesaan untuk menuntut ilmu di sini. Di perkotaan segala sesuatu sangat mahal. Jadi saya harus berhemat. ucapannya membuat pasangan suami istri ini menjadi sangat sayang padanya. Akan mengingat kebaikan kalian. Mereka berkata, Kamu juga anak kedua. belum tahu kapan dia akan datang. Mereka selalu menyiapkan nasinya dahulu dan diam-diam menaruh sayuran atau telur di dalam nasi. Setelah akrab dengan pemuda itu, suatu hari pemilik rumah makan berkata, Untuk siapa kamu membeli nasi untuk dibawa pulang setiap hari itu? pemuda itu berkata, Itu untuk makan siang saya keesokan harinya.
pasangan suami istri itu merasa bahwa pemuda itu sangat giat dan bekerja keras sehingga sangat menyayanginya. 4 tahun kemudian, sebelum lulus, pemuda itu datang dan berkata pada mereka, Terima kasih atas perhatian kalian selama ini. Saya pasti akan mengenal kebaikan kalian. mereka berkata, Kamu juga akan kembali. Anak menghusnikan bagi kami. Pada saat kami membutuhkan kalian. Dari video motivasi tersebut ada tidak yang bisa menyimpulkan apa sih motivasi yang bisa kita ambil? Oke, silakan. Jadi kesimpulan dalam video motivasi tadi adalah dalam kehidupan sehari-hari antar manusia hendaklah saling membantu. Saat kita membantu sesama dengan sukacita, meski kita tidak memiliki pamrih, tetapi demikian benih yang ditabur, demikianlah pula buah yang dituai. Ya, terima kasih ya. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, kemarin kita membahas tentang beriman kepada Allah. Ada yang masih ingat apa sih itu beriman kepada Allah? Oke, silakan. Jadi beriman kepada Allah adalah menaati seluruh perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Ya, benar. Nah, ada lagi yang ingin menambahkan? Ada yang ingin menambahkan lagi apa itu beriman kepada Allah? Bisa dikasih contohnya ya. Silakan Syah, Aisyah. Beriman kepada Allah itu meyakini bahwa Allah itu ada dan memiliki kuasa. Contohnya itu kita berpuasa, sholat 5 waktu, dan berzikir serta sering berinfak kepada orang-orang fakir miskin. Ya, benar. Terima kasih. Oke, materi hari ini kita temanya tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu tentang kalian itu mampu menganalisis ayat Al-Quran dan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Terus yang kedua yaitu dapat mengidentifikasi hukum tajwid ayat Al-Quran dengan tartil tentang kompetisi dalam kebaikan dalam etos kerja. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apa sih arti berkompetisi? Ada yang tahu? Ya, silakan. Berkompetisi adalah aktivitas dalam mencapai tujuan dengan mengalahkan orang lain atau berkelompok. Ya. Selain itu juga berkompetisi itu bisa diartikan berlomba. Ya, berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Terus kemudian berkompetisi dalam kebaikan, pengertian secara utuh. Ada yang bisa? Ya, Jessica. Misalnya bersedekah, ibadah, atau misalnya dalam kegiatan sehari-hari nih, kayak membantu teman, menolong, dan hal-hal lainnya. Nah, sekarang berkompetisi. Sekarang etos kerja. Apa sih etos kerja itu? Oke, silakan. Kerja itu sikap, perilaku, dan juga nilai yang mencerminkan semangat atau jawab dan dedikasi seorang dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ya, itu ada etos kerja. Bagaimana cara kita menjalankan suatu pekerjaan. Anak-anak, di sini Ibu akan membagi beberapa kelompok ya. Nah, tugasnya adalah kalian mengidentifikasi hukum tajwid surat Al-Maidah ayat 48 dan surat At-Taubah ayat 105. Nah, di sini ada dibagi 4 kelompok. Setiap kelompok nanti kalian cari hukum tajwidnya. Paham? Oke. Ya. Oke, dan berkompetisi dalam kebaikan itu terdapat surat Al-Maidah ayat 48 ya. Terus kemudian etos kerjanya itu ada surat
At-Taubah ayat 105. Nah, kalian nanti di sini mencari hukum tajwidnya. Paham? Ya, bagiannya ini kan udah semua, tinggal di dan saya tulis nama ini tadi. Oke, anak-anak sudah selesai? Sudah. Sekarang presentasi untuk kelompok 1 terlebih dahulu ya. Oke, silakan maju perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai presentasi, kami ada surat tentang kompetisi dalam perbaikan yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul jahron ilallahi marji'akum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama izinkan dulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Armanda Chelsea Maharani dan sudah saya
Kenalkan, nama saya Rusofa Almafira. Nah, yang duduk di sana juga ada dua teman kami. Yang pertama itu Anissa Naura dan yang kedua itu Ella Jasmine. Nah, di sini dengan berdirinya kami berdua ini akan menjelaskan tentang hukum tajwid surat Al-Maidah ayat 48. Tapi sebelum itu kami ingin berkarya untuk mendengarkan penjelasan dari seorang penjelasan. Yang pertama itu ada Al-Kitabah, itu hukum tajwidnya Al-Qamariyah. Jadi, hukum tajwidnya adalah Al-Qamariyah, ada huruf alif, lam, bersambung dengan huruf kaf. Nah, yang kedua itu Mustaqiqal 5. Itu hukum tajwidnya idgham bila gunnah. Apa? Jelaskan. Alasannya sendiri karena fatwawitain bertemu huruf lam. Nah, yang ketiga itu ada baina. Itu hukum tajwidnya matwis. Alasannya adalah ada huruf berharokat, fathah diikuti ya mati. Nah, yang keempat itu muhaimina alaihi. Itu izhar tafsir. Apa? Alasannya karena fatwawitain bertemu huruf ain. Yang kelima itu syir'atan wa minhaja. Itu hukum tajwidnya idgham biguna. Alasannya sendiri adalah karena fatwawitain bertemu huruf waw. Selanjutnya yaitu laja'alakum ummatan. Itu hukum tajwidnya izhar safawi. Alasannya karena huruf mimati bertemu hamzah. Yang selanjutnya itu ada jami'an fayunadi hukum. Itu hukum tajwidnya ikhfa. Alasannya sendiri karena fatwawitain bertemu huruf fa. Nah, dari penjelasan kami tentang hukum tajwid Al-Maidah ayat 48, di sini kami membuka sesi tanya jawab beserta saran dan juga kritik tentang penjelasan kami. Tapi terlebih dahulu kami menyarankan untuk pertanyaan sebanyak satu saja. Ya, silakan, ada yang bertanya? Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Falisa dari Asalina dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, bagaimana hukum tajwid pada kata dipuli pada ayat tersebut, terutama pada tanda syadda? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya Falisa dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab. Pada kata likuli itu terhadap hukum idgham syadda. Kenapa? Karena hukum lam pertama bertemu dengan huruf lam kedua yang bertasdid, sehingga terjadi penekanan atau penggandaan bunyi, pengganda, digandakan bunyinya itu. Terus huruf tasdid tersebut menunjukkan adanya pengulangan huruf lam. Jadi dia itu termasuk idgham syadda. Apakah sudah jelas, Alicia? Jelas, terima kasih. Sama. Selanjutnya kami buka untuk sesi saran. Siapa yang ingin menyampaikan saran? Dipersilakan. Selanjutnya kami buka untuk sesi kritik. Dan silakan untuk kelompok yang ingin mengkritik kelompok kami. Ya, silakan mungkin. Sebelumnya perkenalkan saya Al Sidik dari kelompok 3. Saran saya mungkin untuk penjelasannya bisa lebih detail dan spesifik, dan penjelasannya bisa lebih diperbanyak, bisa mencari informasi dari sumber lain. Terima kasih atas kritik, saran maupun pertanyaan yang sudah dilakukan pada perwakilan setiap kelompok. Kami dari kelompok 1 mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir untuk presentasi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4, yaitu kelompok terakhir, ingin mempresentasikan tentang hukum tajwid surat At-Taubah ayat 105. Sebelum kami mempresentasikan tersebut, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tifa Naila. Nama saya Muhammad Aliansyah. Pertama-tama saya akan membacakan surat At-Taubah ayat 105 di dalam etos kerja.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul a'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, perintahkanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Nah, di dalam surat At-Taubah ayat 105 itu ada bentuk tajuknya. Yang pertama itu ada analakum wa rasuluh, yaitu izwal syakawi. Alasannya itu untuk mati bertemu bau. Terus yang kedua ada alimil ghaib, itu al-qamariyah. Alasannya alif lam bertemu huruf ghaib. Terus yang ketiga ada fayunabbi'ukum bima, itu ada ikhfa syafawi. Alasannya huruf mim mati bertemu ba. Yang keempat, yang terakhir ada ta'malun, itu ada mad alif bisa sukun. Alasannya huruf mad atau waw bertemu huruf nun dibaca wakaf. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Silakan kelompok yang ingin bertanya. Saya mewakili kelompok 3. Saya ingin bertanya, di dalam surah At-Taubah ayat 105 terdapat lafaz ini berbunyi wal mu'minun. Nah, pertanyaan, tolong carikan hukum tajwidnya serta penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan dipertanyakan dijawab oleh Ali. Hukum tajwidnya adalah alif lam qamariyah karena ada alif lam diikuti mim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika kami ada kesalahan dari perbuatan atau perkataan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kalian sudah presentasi hukum-hukum tajwid dari surat Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah ayat 105. Nah, dari sini kalian sudah paham? Semua paham. Alhamdulillah. Sekarang kita akhir dari pembelajaran ini ada refleksi dari pembelajaran tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, apa yang bisa kita ambil tadi? Berkompetisi dalam kebaikan adalah fokus pada terus etos kerjanya berdasarkan dedikasi, disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran. Nilai spiritual yang dapat kita ambil kepercayaan sebagai bentuk ibadah dan dilakukan dengan niat dan sikap yang benar. Kolaborasinya saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai kebaikan yang lebih besar. Nah, terus kemudian perbaikan diri kita serta mengatasi tantangan apa? Terus berusaha meningkatkan kualitas diri dan tidak cepat puas. Terus kemudian cara mengatasi tantangannya adalah menghadapi hambatan dengan sikap positif dan tidak menyerah. Ya, tidak pantang menyerah. Oke, tugas untuk berikutnya ya, itu sudah share di grup WA. Tolong nanti kalian kerjakan ya. Terus kemudian, tapi kalian nanti kumpulkan di kertas lembar ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Marilah
Waalaikumsalam.